Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Halo Nets, thanks lo udah balik lagi ke channel Asodik ini. Dan di video om gadget kali ini gue mau bahas, ini ada handphone dari brand lokal. Ini ada Luna X G5. Buat yang belum tahu kenapa gue sebut Luna itu brand lokal, karena Luna ini adalah sub-brandnya kalau di Indonesia ya, sub-brandnya dari Evercost. Evercost kan brand lokal, yang salah satu brand lokal terkemuka lah di Indonesia. Nah, ini yang terbaru, sebenarnya ini udah beredar agak lama sih, cuma gue baru sempet beli dan mau di unboxing. Ada Luna X G5, kodenya itu G5, Luna X G5, ada juga Luna X Pro G5. Ini speknya sama aja keduanya, cuma beda di RAM. Kalau yang gua pegang ini Luna X doang, itu RAM-nya 3 GB dengan memori internal 16 GB. Sedangkan yang Pro, yang X Pro itu RAM-nya 4 GB dan memori internalnya 32 GB. Kemasannya kayak gini, cukup berat. Oh sorry Nets, ini harganya hampir 1,3 sih, 1.288.000 rupiah. Sedangkan kalau yang si Luna X yang Pro, yang RAM-nya 4 GB, itu harganya 1,5 juta. Sebenarnya harganya sih lebih untuk kalau ngelihat RAM-nya ya, ini lebih mahal daripada pesaingnya Advan G5. Advan G5 itu RAM-nya 4 GB, harganya sama-sama 1,2 juta. Malah cuma 1.200.000 pas doang. Kalau ini hampir 1,3 juta. Gua berani kasih judul kayak judul ini, kenapa? Handphone lokal tuh seharusnya ngikutin si Luna X ini ya. Nah, ada beberapa hal yang handphone lokal lain tuh nggak punya gitu. Oke, di samping sini ada kayak unique selling pointnya. Itu triple AI kamera, Helio octa-core, 1,8 GHz, 3 GB RAM yang tadi udah gue sebutin, face unlock. Kemungkinan besar dia nggak punya fingerprint berarti ya. Di bagian sebelah sini ada IMEI, atas bawah cuma ada tulisan Luna, dan di bagian belakang ini ada spek lengkapnya. Dimana dia punya layar 6 inci, IPS, HD masih, jenisnya water drop. Kemudian Helio yang dipakai adalah P22. Kameranya itu Sony IMX135, resolusi 13 megapiksel, baterainya 4100, dan kamera selfie-nya cuma 5 megapiksel. Dia udah punya GPS dan juga mendukung USB on the go. Ini dipabrikasi di Evercost Teknologi Indonesia, ETI di Semarang. Jadi udah bener-bener dipabrikasi di Indonesia dan brandnya juga brand Indonesia ya. Ini lokal banget lah pokoknya. Kita langsung unboxing aja Nets. Ini kenapa bisa agak berat gitu ya? Apa karena kardusnya yang ketebelan? Kayak bukan HP yang harganya sejuta. Susah banget. Wih, jatuh deh. Oke, pertama langsung dapetin handphonenya. Oh, ini emang agak lumayan berbobot sih. Dibanding si Advan kemarin kayaknya lebih berat ini deh. Next, ini kayak plastik buat penada. Terus ini ada Luna, tulisannya di sini hardcase. Ya, tulisannya hardcase. Kita lihat dalamnya, padahal ini softcase. Ini softcase transparan dengan tekstur dot tekstur di bagian dalamnya supaya nggak gampang kena kotor kali ya, supaya nggak nyiplak banget. Terus ya kualitasnya sih so-so lah, biasa. Next ada amplop, ada tulisan Luna juga. Ini mungkin isinya ada SIM tray ejector Nets. Kemudian ini kartu garansi dari Luna Indonesia, dan ini buku petunjuk atau buku manualnya. Next, ini kayak petunjuk buat tombol-tombol atau sensor-sensornya ada di mana. Good, rapi banget Luna bikin kemasannya. Bagus lah. Next ada ini permen silika gel maksudnya. Terus ada stiker Luna. Ada kabel data yang sayangnya nih ini masih micro USB Nets, jadi belum USB Type C. Nah, ini masih micro USB. Kemudian ini ada kepala charger yang kalau kita buka nih masih 5 volt 1,5 ampere alias 7,5 watt. Masih di bawah 10 watt ya, masih kecil. Padahal baterainya lumayan gede loh, ini 4000 mAh dikasih charger sekecil ini ya, sayang banget. Terus udah kosong, nggak ada apa-apa lagi Nets isinya. Jadi dia nggak dapet headset, nggak dapet apa lagi tuh. Oh ya, headset doang sih yang nggak dapet, soalnya case dapet. Oke, sekarang kita fokus ke handphonenya. Kita keluarin dulu nih dari plastik. Dan bodinya glossy. Oke, ini di bagian depannya udah ada anti gores bawaan nih Nets. Tinggal kita copot pelindungnya aja, udah kepasang anti gores meskipun agak nggak rapi seperti biasanya.
Di bagian belakang juga ada pelindung. Seolah-olah ini backcase-nya kaca ya, pakai dilindungin gini juga biar nggak gores. Tapi ini sesungguhnya plastik yang dibuat mirip kaca. Apa? Ya ini plastik, tapi bener-bener feel-nya tuh kaca banget, Nets. Putih polos, hitam polos, nggak pakai gradasi, nggak pakai efek-efek yang aneh-aneh. Gue suka sih kayak gini, lebih klasik aja gitu. Jadi inget HP-HP-nya Nokia, cuma ini nggak kaca gitu, tapi plastik yang dibikin kayak kaca. Pinggirannya juga dibikin kayak 2,5D-nya ala-ala kaca gitu sih. Bagian frame-nya juga plastik dan kokoh sih, lebih kokoh dari Advan G5 gue ngerasanya. Ini beneran kayak brand global ya, mungkin karena Luna juga awalnya dari Korea, ngambil brandnya si Evercost. Terus beda sih kesannya, beda banget. Oke, langsung tour aja lah keliling. Ini di bagian sebelah kiri ada tombol power yang ada tekstur bergeriginya, jadi buat ngebedain sama tombol volume, bagus. Di bagian atas dia punya jack audio 3,5 mm. Di sisi sebelah kanan ada SIM tray. Kita coba buka traynya. Ini pasti triple slot sih. Oh enggak, ternyata nggak triple slot, Nets. Ini cuma dual slot hybrid. Di bagian bawah ada micro USB, mic sama speaker. Single bottom firing speaker ya. Sambil kita nyalain Luna. Di bagian atasnya ini ada kamera 5 megapiksel sama earpiece. Dan kita lihat nanti bezelnya tebel apa enggak ya. Oh ya, yang tadi gue bilang kenapa handphone lokal yang lain tuh harus ngikutin si Luna X G5 ini, karena dia akhirnya nggak pakai Unisoc lagi seperti Evercost, Advan atau Mito. Unisoc yang SC sekian-sekian itu legend banget di HP lokal, udah setahun lebih dipakai yang nggak ganti-ganti. Ini udah pakai MediaTek Helio P22 yang pastinya fabrikasinya lebih kecil, 12 nanometer kalau nggak salah, dan pastinya lebih hemat baterai. Terus performanya juga meskipun speednya mungkin akan sama dengan Unisoc atau Spreadtrum yang ada di Advan G5, tapi seenggaknya dengan pakai MediaTek dia lebih adem ya, dengan fabrikasi yang lebih kecil begitu dan lebih enak aja mungkin dipakainya. Ini belum gue cobain, tapi nanti gue coba. Dia pakai kamera dari Sony IMX. Meskipun IMX 1.3 berapa tadi yang dipakai di sini itu bukan kamera yang wah ya, bukan mid end atau misalnya apalagi high end, itu kamera buat low end banget memang dari Sony. Tapi seenggaknya dengan pakai Sony itu kemajuan daripada brand lokal lain yang masih belum jelas dia pakai kamera apa. Biasanya sih Omnivision, cuma nggak selalu disebutin sih sama pabrikan lokal. Dan harusnya dia nggak nge-lag kayak misalnya ada di Advan G5 itu shutternya itu agak lama. Nanti kita cobain. Ya, ini setelah gue setting Nets. Pertama kita lihat dulu bagian depannya ini, bezelnya itu tebel banget. Tapi standar lah di HP sejutaan emang kayak gini. Ini di bagian atas tebel, padahal dia udah pakai poni. Ini nggak usah pakai poni juga mungkin masih bisa nempatin kamera 5 megapiksel seharusnya. Kanan kiri sih cukup tipis dan bagian bawahnya juga sangat tebal gitu. Terus handlingnya yang dari tadi gue pas nyobain, ini enak banget nih HP, kecil. Andai kan HP kayak gini tapi speknya kenceng ya, itu pasti gue pakai buat sehari-hari sih. Bandingin sama HP-HP zaman sekarang kayak Nokia 5.3 ini, tuh dia lebih kecil kan, lebih compact gitu, Nets. Ini sama Nova 7 gue juga yang menurut gue ini cukup kecil, tapi lebih kecil lagi sih Luna X ini. Next, karena dia nggak punya fingerprint, jadi unlocknya itu cuma pakai face unlock, dan face unlocknya nggak oke banget sih tadi gue cobain. Jadi ya lebih sering pakai pin kayaknya. Terus yang surprisingly adalah layarnya bagus sih menurut gue untuk kelas harga sejutaan gitu. Dibanding dengan kemarin Mito W1 atau Advan NASA atau Advan sebelum Advan G5 itu nggak kayak gini. Ini sih bahkan sama Advan G5 kayaknya lebih bening ini sih. Asli asik warnanya. Terus color shiftingnya juga hampir nggak color shifting sih, hampir nggak ada. Asik. Dan apalagi ya, ini bloatware-nya cukup sedikit, hampir nggak ada, cuma beberapa doang. Terus gaya atau stylenya ini kayaknya Android murni dan emang nggak dikasih custom OS sama si Evercost-nya. Jadi ini Android 10 dan dari tadi tampilannya gue ngerasain ini tampilan pure Android. Nah, ini pure Android dengan patch di bulan September. Nggak enaknya brand lokal biasanya ya udah mentok di September ini aja pas beli gitu, nggak naik-naik. Terus kekurangannya sih bukan kekurangan sih untuk harga segini ya, tapi maksudnya
brand lain, brand HP lokal lain tuh ngasih storage yang lebih. Ini cuma 16 GB memori internalnya dan udah kepake 6 GB default. Gue belum install apa-apa, tapi tersisa berarti sekitar 9 GB doang ini. Cukup kecil untuk zaman sekarang, apalagi lu yang pakai buat Instagram, WhatsApp itu kan semakin lama datanya dia semakin besar nyimpennya dan ya jadi menu-menuhin aja. Paling lu opsinya pakai micro SD tapi jadinya nggak bisa nggak bisa pakai dual SIM karena ini hybrid slotnya. Next, ini smooth aja sih di RAM 3 GB-nya dan belum tahu ya kalau nanti pas dipakai banyak masih tetap smooth nggak. Sekarang kita cobain kameranya yang 13 megapiksel pakai Sony ini, kok kamera depan. Nah, shutternya sih tadi gue sempet cobain, dia cepet tuh. Cuma autofocusnya emang agak lama. Cepet banget shutternya, beda banget sama HP-HP lokal lain. Ini mungkin akibat dari processing powernya yang jadi ke MediaTek Helio atau sensornya yang pakai Sony IMX gitu. Terus untuk hasilnya sih, untuk harga kelas sejuta, kayaknya ini paling cakep sih dibanding brand lokal lainnya, dibanding Advan G5, Mito W1. Menurut gue ini paling cakep hasil kameranya. Cuma menu kameranya juga masih sangat sedikit kayak brand lokal lain. Ada mode potret sebenarnya, mode bokeh, cuma bokehnya tuh kayak bohong-bohongan gitu. Kayaknya dual kamera yang depth sensornya juga nggak ngasih efek yang lebih bagus ke efek bokehnya gitu. Ya perlu gue cobain lebih lanjut lagi performanya apa segala macem, mungkin akan gue bikin video reviewnya. Sementara sih kesan pertamanya gue suka banget sama build quality-nya yang sangat solid untuk kelas harga 1,2 juta dan untuk brand atau pabrikan lokal. Bagian belakangnya tuh nggak kopong-kopong. Gue heran banget sama ini, bener-bener kayak kaca gitu, keras, dingin. Apa beneran kaca ya Nets? Gak mungkin sih ini kayaknya plastik. Tapi nggak kopong gitu, terus slim. Kamera juga enak, layar bagus, prosesor Helio P22 gitu kan, udah nggak Unisoc lagi. Harusnya semua HP lokal bisa berkaca ke sini dan bahkan bisa bikin yang lebih baik sih. Advan harusnya pakai kayak gini ditambahin memori internalnya aja, ini udah lumayan enak banget buat sehari-hari. Ya itu aja Nets, thanks buat lu yang udah nonton dari awal sampai habis. Gue Sudik pamit. Dadah. Oh ya Nets, gue lupa. Ini setelah dipakein casing, itu casingnya nggak ngelindungin banget sih. Ini agak loyor apalah ini, agak kendor. Terus port sih aman, cuma bagian kamera ini nggak ngelindungin gitu karena dia nggak lebih tebal dari kameranya lebih nongol, jadi pasti kegores-gores tetap. Bagian layar juga tipis banget bedanya, riskan sih, jadi nggak terlalu ngelindungin lah case bawahnya.